Coba bayangin, kamu terbangun dari kasurmu di tengah malam. Mukamu terkena tetesan air hujan karena atap rumahmu bocor. Lalu kamu menampung airnya di baskom hitam yang biasa kamu gunakan untuk mandi. Tak satu pun orang rumah yang terbangun. Kamu berjalan keluar rumah, melihat hujan deras sekali. Air mulai tergenang. Kamu sudah memprediksi akan terjadi banjir. Rumahmu sudah dibangun dengan menaikkan beberapa bata agar menjadi penghalang. Kamu berbaring di depan TV karena menghindari bocor, memutar film favoritmu, lalu terlelap tidur. Di pagi hari, kamu terbangun mendengar suara gemuruh. TV yang kamu pakai semalam tersisa hanya antenanya. Kamarmu sudah tertimbun tanah, menyisakan pecahan genteng dan lemari baju yang hanya kelihatan ujungnya. Kamu berteriak memanggil orang tuamu. Tidak ada suara. Kamu hanya mencium aroma hujan ketika membasahi daun pepohonan. Batang kayu besar menimbun kamar orang tuamu. Tidak ada yang tersisa. Semalam, kamu mengira hanya akan terjadi banjir. Ternyata disusul longsor yang tak pernah kamu prediksi. Entah bagaimana, kamu bisa selamat. Ini adalah kisah korban banjir dan longsor di banyak titik di Sumatera. Video ini adalah cerita dari apa yang dirasakan beberapa anggota Malaka ketika turun langsung ke daerah-daerah terdampak. Dimulai dari ceritaku. Aku Akil, aku adalah videografer yang ikutan turun ke bencana banjir di Aceh. Desember 2025 menuju wilayah Aceh Tengah untuk keliling ke beberapa titik yang terdampak bersama Bang Ferry dan tim Kita Bisa. Jujur aja, dari helikopter landscape wilayah ini sangat indah. Hutan-hutan masih lumayan terjaga dan bangunan tidak banyak hancur. Namun, setelah melihat lebih detail dari udara, terlihat ada beberapa jembatan yang putus. Kita mendarat di Bandara Rembele. Aku melihat banyak sekali warga yang berkumpul di sekitaran pintu keberangkatan dan kepulangan bandara. Setelah bertanya, ternyata warga menunggu datangnya pesawat yang akan memberi tumpangan untuk beberapa warga yang ingin mengunjungi keluarganya di daerah terdampak lainnya, semisal di Aceh Tamiang. Setelah mendengar cerita-cerita warga di bandara, kita menuju gudang penyimpanan beras dan beberapa sembako lainnya. Kita melakukan pendistribusian pertama di Bener Meriah. Tapi yang paling susah beras. Beras, minyak apa lagi. Lumayan lah Bang, karena masih keadaannya. Kita menargetkan di sore hari kita mesti pulang ke Medan, ke Kuala Namu lagi. Karena daerah kedua yang akan kita tuju, yaitu Takengon, setahu kita tidak bisa diakses melalui jalur darat. Kita mesti pulang ke Bandara Rembele sebelum gelap, karena helikopter tidak dapat terbang malam. Namun, cuaca berkata lain. Kita nggak bisa terbang dulu, cuaca bener. Emang nggak bisa kan? Nggak bisa. Kita jadinya mesti bermalam. Awalnya kita memutuskan untuk mencari penginapan di sekitaran bandara. Ketika kita semua kebingungan mencari penginapan, tiba-tiba kita mendapatkan informasi dari bapak-bapak.
mengatakan Takengon sudah bisa diakses. Kita langsung memutuskan untuk bermalam di Takengon. Di pagi hari, kita menuju 2 desa. Yang pertama adalah Desa Bintang. Untuk menuju desa ini, kita mesti nyeberangin Danau Luktawar. Kita sekarang berada di Kecamatan Bintang. Kami lagi telusuri desa-desa yang emang perlu bantuan dari kita untuk kita membantu dari logistik ataupun obat-obatan. Bisa kita lihat sekarang keadaan bagaimana di jalan dan tidak bisa diakses oleh jalur darat. Ini namanya dermaga Bintang. Dermaga Pantai Menge. Di Bintang ini. Ya, ini Kecamatan Bintang. Setiba di Desa Bintang, aku langsung merasa pengen banget pindah ke sini. Anjir, Kir. Aku bakal balik lagi ke sini ketika semuanya sudah kembali pulih, dengan alasan yang berbeda pula. Setelah dari Desa Bintang, kita menuju ke Desa Toweren. lima puluh tahun satu lagi bangunan musala. Hancur tenggelam nih di sini. Kan ceritanya sama ya sama Jogja. Aku. Ya, tapi dari perspektif lu kayak Mas. oh iya, Sakil. iya. Ais. Is. Mau kenalan. Gue tuh takut sama bencana, Kil. Gue tuh seumur-umur. Nih ya, fun fact. Iya. Gue tuh gak pernah ngerasain gempa bumi. Cuma demi Allah nih. Banjir? Banjir kapan banjir? Banjir yang ya elah, Kil, sekaki begini bukan banjir. Itu mah selokan mampet aja bisa disodok gitu karena sampah udah langsung bersih lagi. Gak pernah ngerasain bencana apalagi statusnya sampai nasional lah bisa dikatakan, atau yang harusnya nasional gitu, yang kayak menelan korban jiwa dan rumah hancur segala macem. Cuman ada di HP aku dan di laptop aku aja biasanya aku ngeliat. Dan ini diajak ke sana dan itu kayak seriusan. Dan respon aku, Bang Ferry langsung ngomong, sama siapa Bang? Karena langsung takut kan, sama siapa. Dan gue berharapnya sama lu. Kita turun langsung di Medan, Kuala Namu. Kita dijemput pakai mobil. Langsung ke daerah Langkat. Diungsikan. Kita ada bawa makanan hewan nggak sih?
Itu tolong di stok ya. Karena orang tua juga terdampak mas gitu. Yang kita antar kemarin di Kecamatan Padang Tualang itu, Iya. orang tua Fajar itu di Kecamatan Seberang dan terdampak gitu. Habis lah rumah di situ. Orang bawah belas sangat parah tuh. Banyak di masuk air. Jadi naik apa itu ke sana lah, ke apa itu, deket pom bensin tuh. Sampai pom bensin tenggelam ada rumah yang tingkat tuh kan. Nah disitulah udah tinggal lemper, situ selamatnya. Jalan bapak di situ. Berenang lah bang itulah. Berenang pak. Mama gendong ada anak kan. Selamat itu ya udah senang kali udah. Apa bapak bawa barang sesuatu gak yang dari rumah? Gak ada anak bawa anak udah sampai sana udah tenang kali udah. Gak pikir apa-apa lagi. Jadi barang-barang di dalam gimana pak? Gak selamat? Wah wis keren, lumpur semua bang. Udah lumpur semua ya? Lumpur semua. Gak bisa di apalah, udah campur. Jadi kalau kayak gitu dijual aja pak? Apa gimana pak nanti pak? Kalau nggak apa ya di kilo aja, macam mana lagi bang? Di kilo pak? Nggak bisa lagi itu karena Satu motor doang pak kalau di kilo pak? ya paling nggak tahu juga itu bang, 200.000 entah. Oh iya pak? Paling beratnya berapa ini? Mana udah lumpur semua. Itu yang tempat kawan saya pun lebih banyak lagi di sana. Tenggelam. Nggak bisa nih. Nyawa selamatnya udah syukur kali pak. Bergaman pak. Tapi ada yang meninggal juga itu orang tupas ini. Aku ngeliat tadi di jalan ada yang jual bensin eceran botol gitu pak. Mahal itu lebih, berapa pak? Aku beli kemarin tuh 1 juta 5 liter. 1 liter 200 pak. Mana nggak dibeli nggak bisa jalan. Beli juga lah. Makanya benar kata Bang Ferry, setiap daerah tuh punya macam-macam permasalahan sendiri kan. Seluruh Sumateranya Seluruh Sumatera. berapa hari? Ada 4 hari, terhitungnya 4 hari. Waktu jalan ke Aceh Tamiangnya itu kan kayak beda dunia gitu. Karena emang hancur semua. Dan pada kita di situ ya, kalau gue sih, gue pribadi shock ya. Kalau beneran di depan mata ngeliat truk tumbuk 3, terus rumah yang jadi satu sama lumpur. Rumah 2 lantai ini, jadi satu sama lumpur. Hari ke-8, lu masih lihat orang nih, bajunya coklat semua tuh, badannya lumpur semua. Hari ke-8 itu, ke Tamiang masih pakai jalur darat, kita bawa mobilan. Sekitar 6 jam ada tuh, 6 jam ya? 6 jam perjalanan dari Medan. Motor lewat-lewat ya. Jadi orang lewat kasih makan. Ya, itulah. Bensin di sini harganya 1 liter 100.000. Hah? 100.000. Kalau bapak nggak percaya, bapak boleh tanya di pohon besar. Kan itu pun kadang nggak ada, bensinnya nggak ada. Rumah tuh di Tamiang banyak yang hancur, memang karena kayak rata hancur gitu loh Kil. Nah kalau di yang Padang ini hancurnya tuh ada yang hancur tapi nggak yang orang-orang tuh pada ke evakuasi gitu, enggak. Putus aja semua jalur untuk ekonominya, sembakonya segalanya, jadi susah ke sana. Pun kalau ada pakai macet segala macam gitu loh. Dan kekurangan air bersih juga mereka di sana. Oh iya. Jadi aliran sungai itu udah tercemar gitu loh Kil, warna coklatnya itu. Ya. Karena bendungan hancur. Aku lihat ada yang ngasih filter air ya buat mereka. Betul ada filter air. Jadi tim relawan-relawan dan pihak-pihak yang baik di sana langsung turun cepat katanya filter-filternya. Banyak rumah yang hancur tuh karena banjir. Betul. Jadi kebetulan momennya hujan tiba-tiba. Setelah kita nyampe kan kita ngobrol sama orang-orang mau warga kan. Yang ngomongin ekskavator. Jadi mereka tuh warga tuh butuh banget ekskavator ternyata. Dan ekskavator tuh sebenarnya ada walaupun terbatas. Masalah barunya adalah minyaknya nggak ada, bensin. Iya, itu susah banget dan
kalau mau beli antri atau gimana aku nggak paham lah. Dan mahal pastinya. Kalau ini awalnya tanam semua. Nah, ini. Nah, sama kita kita alami nih. Ya, kita alami. Nah, itulah teman-teman. Ini yang terjadi di Sumbar. 3 daerah, 3 problem yang berbeda ya teman-teman ya. Di sini rencananya kalau untuk sekarang ekskavator mau diturunin sekarang buat pengamanan masjid. Ya. Ah, jadi yang berbatu-batu di sini untuk alangi air curah hujan ya, debit air yang masuk ke masjid. Iya. Nah, awalnya ya ditumpuk lah yang batu-batu di situ di sini biar nggak air masuk ke masjid gitu. Ekskavatornya. Kalau untuk di sini bang ada 11 rumah yang di seberang sana ada 5 rumah yang nggak bisa dipakai masjid tadi. Beberapa waktu lalu, tim Malaka berkesempatan untuk turun langsung ke daerah terdampak banjir di Aceh Tamiang. Halo teman-teman, sekarang kami lagi ada di Desa Babo di Aceh Tamiang. Di sini sama Ferry, sama tim Malaka hampir semua lah 80% ke sini. Kita pengen lihat pertama perubahan ya dari bulan lalu ketika tim kita ke sini pertama kali. Kita juga pengen lihat progres udah apa aja yang berubah dari apa yang kita salurkan kemarin. Juga kita mau ngecek apa yang bisa kita bantu lagi untuk ke depannya. Ada warga yang lu dengar Gue ini dengerin anak kecil, rumahnya katanya hilang. SMP. Tinggalnya di mana dekat sini? Di bang masjid sana. Rumahnya kena juga? Hancur juga? Enggak sih. Hah? Enggak. Lumayan, atasnya aja. Kami tinggal lantainya. Tinggal lantainya? Kalian beda rumah? Beda. Oh, kini kakak beradik? Saudara. Kemarin sempat waktu di sekolah SMP Babo ya, sempat nanya orang-orang situ kayak ya anak-anak kecil tanya dia sekolah di mana gitu. Ini sekolahan kamu gitu. Terus katanya iya bang gitu. Terus sekolahnya di sini di mana? Oh sekolahnya di lapangan sana gitu. Terus ya udah aku nanya kan ke dia kayak emang di sini waktu terjadi banjirnya itu gimana gitu. Katanya itu emang udah dari malamnya. Jadi udah dari malamnya itu udah mulai nih ada pertanda bakal banjir di situ. Cuman tapi warga-warga situ nggak expect kalau misal banjirnya bakal segede itu. Terus waktu itu kan juga aku tanya kan, emang banjirnya di sini sampai seberapa? Sampai setiang listrik. Tiang listrik kelihatan dikit doang kata mereka gitu. 26 terjadi hari hanya itu banjir bandang yang cukup dahsyat. Kami warga di sini sebenarnya tidak ada merasa percaya ini bakal terjadi, tapi memang kenyataannya. Bahkan saking kami tidak percayanya, kami tidak sempat berpikir untuk menyelamatkan harta benda di sini, masyarakat di sini. Yang gue rasain sih apa ya, banyak kehidupan lain, maksudnya ya kita cuma hidup di bubble kita sendiri gitu. Jadi kayak kita cuma kayak kadang cuma tahu ya udah sekitaran hidup kita kan. Jadi kayak buat orang-orang yang masih ataupun yang mencurahkan tenaganya atau perhatiannya buat ngelihat kayak gitu, maksudnya kejadian kemanusiaan seperti itu kayaknya itu emang butuh energi yang besar aja gitu loh. Jadi kayak dia nggak hidup di bubble mereka sendiri, tapi ya merelakan waktunya buat kayak ngasih perhatiannya di situ. Karena momen pertama kali, jadi kayak masih bukan takut sih, lebih ke gak tahu segala macam yang di dalam pesawat dan gimana itu, jadinya kayak excited gitu sih sebenarnya. Excited, terus juga bahkan sampai ada pramugarinya ngejelasin segala macam tuh, orang-orang pada main HP segala macam karena mungkin udah sering.
gue sangat-sangat menyimak apa yang diomongin sama itu pramugari gitu. Kalau di Sumatera, jujur waktu yang ke Aceh pertama kali kayak agak-agak gimana gitu, kayak ngelihat ternyata parah banget gitu di Sumatera tuh, kayak lumpur setebal itu dan rumah sehancur itu, sangat-sangat kayak ini kapan ya selesainya gitu, dengan pemulihannya kayak gimana gitu. Sementara banyak yang harus dibenahi itu banyak banget gitu, dan pasti bakal lama banget gitu. Pemulihan daerah ini mungkin tidak akan sebentar, namun tidak akan selesai jika kita menghentikan bantuan kita, dalam bentuk apapun itu. Tetaplah menceritakan cerita-cerita mereka, keluh kesah mereka, serta kebutuhan mereka atas sesuatu, karena mereka punya hak yang sama, layaknya kita.